Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatidz, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, begitu banyak hadir di tempat kita, wabil khusus orang tua kita, sesepuh kita, guru kita, al-muhtaram al-mukarram Mama Kiai Haji Humaidi dari Tanara, begitu pula Ketua Majelis Syuro DPD FPI Banten, Muhtaram al-Mukarram Kiai Haji Muncuk Hafidh. Hadir juga di tengah-tengah kita anggota Majelis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam, dan Muhtaram al-Mukarram Kiai Haji Ubaidillah Hamdan yang tadi menyampaikan ilmunya kepada kita. Begitu pula Kiai Haji Haris Ubaidillah. Tidak lupa pula Habib Hasan Al-Kaf, Al-Habib Yusuf bin Syahab. Begitu pula ayah dari Habib Hasan, Habib Abdurrahman Al-Kaf, dan semuanya, Kiai Rashid dan segenap pengurus Masjid Al-Madinah, dan semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu pula orang tua kita Al-Habib Ahmad bin Yahya. Kita doakan mudah-mudahan semua kiai, asatidz, guru-guru, orang tua kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah pengajian pembukaan pengajian bulanan Majelis Syuro DPD Front Persaudaraan Islam Banten. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Fi hadhihi al-munasabah as-sa'idah wa fi hadha al-yawm as-sa'id la ansa an uhanni'akum bi'idin sa'idin wa 'idin mubarak. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin kull 'amin wa antum bi khair. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berkumpul dalam rangka halal bihalal Majelis Syuro DPD Front Persaudaraan Islam Banten yang kebetulan pada hari ini diselenggarakan di masjid kita tercinta, Masjid Al-Madinah. Jadi saya sekarang posisinya halal bihalal sama Majelis Syuro, sekaligus halal bihalal sama Majelis Al-Madinah. Karena sebulan sekali saya ngajar di sini, mengaji kitab Risalah Al-Mustarsyidin Imam Al-Muhasibi dan Adabul Islam fi Nizamil Usrah karya Syekh Masyayikhina Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Ahiba'il kiram, semalam Kiai Muncuk hubungin saya, Habib, ini kalau bisa besok Habib bahas
masalah yang lagi rame di Banten. Sebetulnya nggak rame, cuma diramekin, saudara. Betul. Betul atau tidak? Betul. Yaitu masalah syubhat seputar nasab. Saudara, saya sebetulnya malu mau bicara soal nasab ini, malu. Karena kami dari kecil diajarkan oleh orang-orang tua kami, abah saya, almarhum abah saya, rahimahullah rahmatullahi wabarakatuh. Abah saya bukan seorang ulama, akan tetapi beliau mendapatkan didikan dari orang-orang tuanya yang luar biasa. Saya masih kecil, sampai saya lulus SMP, saya mondok tuh setelah lulus sanawiyah di Al-Falah, baru mondok ke Dalwa. Saya tahu, saya Arato, saya tahu. Tapi abah saya nggak pernah ngajarin, nggak pernah ngasih tahu apa maksudnya alatos. Kenapa? Karena saking pengen jangan sampai anaknya berbangga serasa belajar, beramal. Bahkan setelah saya mondok, saya baru tahu, oh alatos itu nyambung Umar bin Abdurrahman, sampai berlatih Umar bin Abdurrahman nyambung dulu sampai ke atas sampai ke Rasulullah SAW. Begitu saya tahu begitu, apa kata abah saya? Hati-hati kamu kalau keturunan orang mulia, apalagi itu Rasulullah, hati-hati. Kamu kalau baik naiknya lebih cepat, tapi kalau kamu beramal buruk masuk nerakanya lebih cepat, kata abah saya, saudara. Itu yang diajarin abah saya. Kamu maksiat, kamu beramal jelek, kamu nggak istiqomah, masuk nerakanya duluan, kata bapak saya, saudara. Rahimahullah rahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan abah saya kuburnya dijadikan rukuh min riyadil jannah. Amin. Jadi malu sebetulnya saya mau bicara ini. Tapi di sisi lain ya ikhwan, memang ada amanat dari Rasulullah SAW. Dimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, taraktu fikum ats-tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kata Rasulullah, aku tinggalkan dua pusaka. Selama kalian berpegang teguh dengan dua pusaka ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kita kalau mau selamat harus ikutin Rasulullah. Tapi kalau kata Mu'allim Ubaid, mau nyambung Rasulullah langsung nggak bisa. Voltasenya kegedean, bisa meleduk kita, saudara. Mu'allim Ubaid pernah ngomong gitu di perkampuran. Betul. Nggak bisa. Rasulullah katakan, taraktu fikum ats-tsaqalain, aku tinggalkan dua pusaka. Selama kalian pegang teguh dua pusaka tersebut nggak akan tersesat. Sampai kitab Allah, Al-Quran, yang kedua itrati ahli baiti, keluarga kata Rasulullah, yang secara nggak langsung hadis ini menjadi bisyarah, menjadi kabar gembira bahwa saya tidak akan terputus sampai hari kiamat, saudara. Kalau kata yang dikatakan sebagai orang Al-Bait cuma yang di zaman Nabi, lah buktinya Nabi ini mengatakan sampai akhir kiamat, sampai hari kiamat. Fa innahuma lam yaftariqa hatta yarida 'alayyal haud. Kalau Al-Bait cuma di zaman Nabi doang, apa gunanya Nabi mengatakan taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadilu ba'di, setelah aku, kata Rasulullah. Berarti setelah zamanku, kata Rasulullah SAW. Artinya ada amanat ini yang mesti dijaga, saudara. Bagaimana supaya ulama yang merupakan warasatul anbiya, para kiai, para asatid, para guru yang mewarisi ilmunya Rasulullah, dengan zuriyah Nabi yang merupakan darah dagingnya Rasulullah, bagaimana caranya sama-sama sinergi keduanya menjadi pintu umat untuk sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, saya sebetulnya malas bicara ini, tapi karena permintaan ketua majelis syuro, saya bahas akar masalahnya aja. Saya bahas akar masalahnya. Nah, kalau mau yang lihat panjang lebar lebih detail, silahkan baca risalah yang saya tulis, Al-Fakir Bifadlillah Haulih wa Rahmatih bi Amr bin Sayyidil Walid Habib Muhammad Rizik Syihab, yang saya tulis selama akhir Ramadan, Al-Imdadat Al-Qadriyah fi Bayan Al-Hujjat Al-Jaliyah Isihat Al-Sabsada Al-Alawiyah. Silahkan di-download. Ada yang edisi pertamanya, ada yang edisi pelengkapnya yang nanti akan dijadikan satu buku yang sudah diberikan kata pengantar oleh Kiai Haji Najih bin Kiai Haji Maimun Zubair. Nanti insya Allah akan kita terbitkan, insya Allah sedang dikoreksi lagi, sedang dilengkapi lagi. Nah, yang mau lebih lengkapnya silakan baca, atau yang mau lebih lengkapnya malas baca silakan lihat videonya. Nah, di IBTV, Islamic Brotherhood TV. Islamic Brotherhood TV itu channel resminya Front Persaudaraan Islam di YouTube. Dan yang punya HP yang belum subscribe
langsung buka, ketik di YouTube IBTV. Nah itu kalau mau ngikutin pengajian-pengajian Habib Rizik yang terupdate, di situ lengkap semuanya. Insya Allah channelnya mencerahkan. Nah, saya udah bikin podcast panjang lebar hampir 3 jam, begitu jelaskan secara detail. Walaupun saya bukan mutakhasis, bukan spesialis ilmu nasab, tapi karena ini ada kaitannya dengan fikih, khusus saya memang syariah ketika kuliah dulu dan sampai sekarang saya menekuni bidang tersebut, maka kita jelaskan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, saya di sini ngasih gambaran kesimpulannya aja dah. Inti masalahnya. Kan lagi rame nih si fulan, saya nggak sebut si fulan aja deh ya. Si fulan lagi rame. Katanya nasab habaib itu putus 550 tahun. Waduh. 550 tahun. Sebab kenapa ya katanya? Sebab dari kitab-kitab di abad ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-8 bahkan ke-9 katanya nggak ada yang menyebutkan satupun yang namanya Ahmad Muhajir punya anak namanya Ubaidillah atau Abdullah. Jadi habaib ini disebut Ba'alawi. Dan yang namanya dzurriyyah Nabi tidak hanya dari Ba'alawi, dari Sayyid Ba'alawi juga banyak, dari Hasabi, dari Husaini, dari Al-Jailani, dari Al-Qadhimi, banyak sudah ilmu. Cuman memang yang banyak di Indonesia dari kalangan Ba'alawi, yang datang dari Hadramaut. Ba'alawi itu nisbat kepada Sayyidina Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah kata dia Ahmad bin Isa itu benar cucunya Nabi. Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin Ibn Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmad tidak ada masalah kata dia, disebutin. Tapi yang menjadi masalah kata dia nih dari kitab-kitab yang disebutkan kurang lebih 7 kitab, nggak ada satupun yang menyebutkan yang namanya Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad dari 7 kitab yang disebutkan. Tahdhibul Ansab karya Syekh Syaraf Al-Ubaidili, kemudian Al-Mujdi karya Imam Al-Umari, kemudian Al-Fakhri karya Al-Mirwazi, kemudian Syajarah Mubarakah yang katanya dinisbatkan kepada Imam Razi, dan seterusnya. Kemudian Umdatul Talib karya Ibnu Inabah dari abad ke-5 sampai akhir abad ke-9 katanya nggak ada satupun yang nyebutin. Tiba-tiba nama Ubaidillah muncul di abad ke-9 dalam kitab An-Nafhah, Al-Ambariyah dan seterusnya, saudara, seolah-olah nama itu muncul dari ruang hampa, saudara. Masya Allah. Ini sebelum saya lanjutin, ini siang-siang panas, bahas begini bikin emosi di saya. Kira-kira lanjut atau jangan? Lanjut, Bib. Orang kompak, lanjut. Sebelum kita lanjutkan, saya pengen dulu dengar semangatnya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi kalau nggak disebutkan di 7 kitab ini, kata dia kesimpulannya berarti kagak ada. Kalau nggak ada, berarti Ubaidillah ini anak siapa nih? Berarti habaib-habaibnya keturunan Ubaidillah ini semuanya nggak nyambung, putus nasabnya tuh. Nggak ada, baru muncul setelah 500 tahun, narak-narak. Jawab apa jangan? Jawab. Sudahlah, nih saya kasih paham dulu ya. Nah, saudara, kita kalau mau mengkaji fikih, maka yang dipakai kaidah dalam ilmu fikih. Jelas? Jelas. Ngaji fikih, ya pakai mustalahat fikih. Kaidahnya kaidah fikih, kitabnya kitab Fikih. Kita mau mengkaji hadis, ya kaidahnya yang dipakai kaidah dalam mustalahat hadis, dalam ilmu jarh ta'dil. Kita kalau mau ngaji apa lagi? Akidah, kaidahnya kaidah yang dipakai dalam ilmu akidah. Ikuti disiplin ilmu akidah. Kalau ngaji fikih tapi pakainya istilah kaidah akidah, pakainya kaidah-kaidah dalam ilmu akidah, berantakan tuh gak ketemu, saudara. Betul. Ngaji fikih tapi pakainya istilah hadis, berantakan tuh, saudara. Ngaji lughah ya pakainya kaidah dalam ilmu lughah. Ngaji akidah pakainya kaidah dalam ilmu lughah, berantakan. Saya kasih
contoh sederhana aja, gampang aja saya kasih contoh ya. Kita kalau ngaji fikih ada istilah wajib, ada istilah Wajib. wajib. Kita ngaji akidah ada juga istilah wajib. Sama-sama wajib sudah. Cuman kalau dalam akidah maksud kata-kata wajib ma la yutasawwar adamu. Nggak mungkin kagak ada, harus ada. Itu wajib aklan. Ada wujub akli, ada wujub urfi, ada hukum akli, ada hukum urfi, ada hukum syar'i. Itu akidah tuh. Nah, makanya ketika disebutkan wajib, sifat wajib 20, sifat mustahil, sifat jaiz. Ini jangan diartiin pakai istilah fikih, artiin pakai istilah akidah. Nggak ketemu tuh kalau diartiin pakai istilah fikih. Jelas atau tidak? Jelas. Paham atau tidak? Paham. Begitu mulai ngaji fikih, ada istilah wajib. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Wajib di sini artinya apa? Ini wajib syar'an. Ma yu'aqabu 'ala tarkihi wa yuthabu 'ala fi'lihi. Saya pakai istilah yang tajawuzan dah. Kalau istilah usuliyyin lebih detail lagi nanti. Kitabullah al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin iqtida'an atau takhiran atau bi'amma wad'an. Kalau iqtida'an fi'il, iqtida'an jaziman berarti wujub itu namanya. Itu di Ghayatul Usul. Saya nggak mau bahas di situ kepanjangan nanti saudara. Pakai bahasa yang gampang aja. Ma yu'aqabu 'ala tarkihi wa yuthabu 'ala fi'lihi. Yang ngelakuin dapat pahala, yang tinggalkan dapat dosa. Itu istilah begitu. Sholat dilakuin dapat pahala, ditinggalin. Nah, itu ngaji fikih, ngatiin wajib pakai wajib ilmu akidah. Ketemu apa enggak? Enggak. Nggak nyambung. Kira-kira jelas apa enggak? Jelas. Nah, berarti sekarang nih kita kalau mau mengkaji satu masalah, lihat, klasifikasikan dulu. Ini masalah kembali ke ilmu apa? Oh, itsbatun nasab. Itsbatun nasab. Penetapan nasab. Ternyata itsbatun nasab qadhiyatun fiqhiyatun. Merupakan masalah fikih. Kalau dia masalah fikih, berarti tunduk kepada kaidah fikih. Jelas atau tidak? Jelas. Kemudian masalah nasab di fikih dikembangkan menjadi ilmu ansab. Jadi disiplin ilmu sendiri. Tapi basicnya fikih sudah. Basic penetapannya kembali ke fikih. Kemudian dikuatkan lagi. Nanti dengan tarikh sejarah. Sejarah itu sifatnya menguatkan sudah. Syawahid. Syawahid. Dia menjadi penguat informasi-informasi yang berkaitan dengan itsbatul. Nah kita kembali ke fikih sekarang. Di fikih itu metodenya apa sih kalau mau itsbatun nasab? Oh, kalau nasabnya nasab yang dekat, yang secara langsung ada namanya ikrar. Dia ngakuin nih, ini anak gua. Tapi benar-benar ya, kalau bukan anaknya diakuin sebagai anak kandung, haram min akbaril kabair kata ulama. Na'udzubillah min dzalik. Di Bughiyah dibahas panjang lebar. Ada lagi metode az-zawajus sahih atau yang kita kenal di hadis al-walad lil firash. Kalau ada pernikahan dapat anak, berarti asalnya anak tersebut dinisbatkan kepada suaminya si perempuan tersebut. Artinya kepada bapaknya yang ada dalam pernikahan itu, al-walad lil firash. Selama nggak dinafikan, maka dinisbatkan kepada si bapak. Jelas atau tidak? Ada lagi yang namanya ilhaq. Ini kalau dekat saudara. Nah, kalau nasab saudara, ada lagi namanya istifadah wa syuhrah. Istifadah wa syuhrah. Apa itu artinya istifadah wa syuhrah saudara? Nasab yang udah terkenal, udah ma'ruf, rawahu jam'un an jam'in la yumkin tawatuhum 'ala al-kadhib, yang udah diriwayatkan dari satu generasi ke satu generasi, satu kelompok ke kelompok, yang jumlahnya banyak yang nggak mungkin mereka sepakat bohong saudara. Itu namanya syuhrah wal istifadah. Kalau kita kembali ke ilmu periwayatan, syuhrah wal istifadah atau tawatur itu mustanadahul his. Tolak ukurnya his di lapangan, nggak harus dicatat dalam ukurnya saudara. Itu syuhrah wal istifadah. Sepakat 4 madhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwasanya metode syuhrah wal istifadah, bahwasanya kalau ada satu nasab udah terkenal,
dari masa ke masa. Nggak disyaratkan seluruh dunia nggak terkenalnya, di satu wilayah. Bahkan fuqaha mensyaratkan yang penting di satu wilayah terkenal dari masa ke masa di satu wilayah, dan tidak ada satupun ulama ahli nasab yang muktabar, yang ta'an, yang menafikan nasab tersebut. Dari masa ke masa tidak ada satupun ulama ahli nasab yang muktabar yang menafikan nasab tersebut dari masa ke masa, maka kabar nasab tersebut disepakati secara syariat dianggap thabitun nasab, nasab yang sudah ditetapkan. Saudara, kira-kira jelas apa tidak? Beb, dalilnya apa, Beb? Dalilnya Rasulullah SAW. Rasulullah dulu ada wafat, jadi hadis Bukhari, hadis dalam Sahih Bukhari. Ada wafat Bani Abdul Qais. Datang kepada Rasulullah SAW. Ditanya Rasulullah, manil qaum? Siapa itu mereka? Kata Rasulullah SAW. Mereka menjawab, bin Rabi'ah ya Rasulullah. Kami dari Rabi'ah ya Rasulullah. Rabi'ah ini 500 tahun sebelum zaman Nabi, sudah. Mereka bilang kami dari kaum Rabi'ah ya Rasulullah, keturunannya Rabi'ah ya Rasulullah. Padahal Rabi'ah 500 tahun sebelum zaman Nabi, saudara. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi bilang, mana? Dari mana yang mengatakan seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kata Nabi, marhaban bil qaum. Selamat datang wahai qaum, kata Rasulullah SAW. Dan di sini ulama ngambil apa? Oh, kenapa Nabi ngomong seperti itu? Padahal zaman jahiliyah nggak ada catatan seperti itu, saudara. Tapi kenapa ngomong seperti itu? Syuhra istifadhah. Emang udah terkenal turun temurun. Jadi ini bukan bicara soal husnudzon, bukan. Ini bukan soal bicara takut kualat, bukan. Ini bicara soal penetapan syariat. Rasulullah menuliskan kaidah syuhra wa istifadhah. Emang udah terkenal turun temurun, nggak ada yang menafikan. Sampai mereka di kalangan sahabat udah terkenal, mereka keturunannya Rabi'ah, nggak ada yang menafikan, dan Rasulullah nggak menafikan, saudara. Bahkan sahabat fima bainahum, di antara para sahabat itu saling menisbatkan kami dari kaum ini, kami dari kaum ini, karena memang mereka nggak ada yang berani ngaku-ngaku, karena ngaku-ngaku urusan nasabnya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak main-main, saudara. Mal'un melintas sebagai dari Abi. Allah laknat orang yang bernisbat kepada selain bapaknya, saudara. Allah laknat. Para sahabat di antara mereka mengatakan saya Bani Fulan, saya Bani Fulan. Para sahabat di antara mereka. Rasulullah ingkar terhadap mereka. Maka jadi jadikan kaidah. Oh, syuhrah wal istifadhah. Selama satu nasab terkenal, nggak ada ulama ahli nasab yang mentoan, yang menafikan. Ulama ahli nasab ya, yang mu'tabar, yang memang diakui sebagai ahli nasab, bukan ahli nasab kaget-kagetan, saudara. Yang betul-betul ahli nasab, mu'tabar, diakui sebagai ahli nasab. Selama tidak ada ulama ahli nasab yang menafikan, maka syuhrah wal istifadhahnya berlaku. Kira-kira jelas atau tidak? Faham atau tidak? Jelas ya? Nah, terus apa hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Ahmad Al-Muhajir itu hijrah dari Irak ke Hadramaut. Punya anak namanya Ubaidillah atau Abdullah. Abdullah sama Ubaidillah ini alias sama aja, dia juga orang Arab, punya banyak nama biasa. Kita kalau biasa ngaji tahu orang Arab kadang orangnya satu, namanya banyak, julukannya banyak. Adi, Syekh biasa, bukan Syekh yang mesti dipusingin, saudara, dan seterusnya. Itu masyhur ulama Hadramaut dari dulu kafir. Dari masa ke masa di Hadramaut kafir, dan tidak ada satupun ulama ahli nasab di Hadramaut. Dan orang Arab ini ketat urusan nasab. Orang Arab ini nggak gampang terima urusan nasab ketat. Tapi faktanya apa? Hadramaut Yaman yang merupakan aslul Arab dalam sejarah disebutkan, asal usulnya Arab. Ahli nasab secara sepakat dari awal, nggak ada yang ingkar satupun, nggak ada yang menafikan. Sampai 1000 tahun nggak ada yang menafikan, nggak ada yang pan, semuanya terima. Bahkan dalam satu manuskrip Jauharus Syaffaf yang dikarang oleh Khatib tahun 855, itu dituliskan secara rinci satu persatu oleh Imam Abdurrahman Al-Khatib pengakuan ulama-ulama sebelum beliau terhadap nasab Sa'ad al-Abi, khususnya ulama-ulama yang ada di Hadramaut. Dari masa ke masa diakui, masyhur, terkenal, dan gak ada yang ingkar. Artinya apa? Ini namanya syuhrah dan istifadhah. Andai nggak ada alasan lain kecuali ini, udah cukup, saudara. Kira-kira jelas apa tidak? Paham atau tidak? Hati-hati, saudara. Yang pertama itu. Jadi kalau lihat nimbang nasab pakai kaidah nasab. Kemudian yang kedua, di dalam beberapa kitab-kitab teori ilmu nasab disebutkan salah satu
Tadi itu yang pertama syura istimewa itu udah cukup, udah disepakati oleh arba madhab. Yang kedua, di antara teorinya saudara, ada ulama nasab yang mencatat nasab tersebut, memverifikasi nasab tersebut. Metode yang kedua, walaupun ulama nasabnya tidak sezaman, saudara. Catat baik-baik. Walaupun ulama nasabnya tidak sezaman, tapi begitu ada nasabah yang muhtabar, memang diakui sebagai nasab ulama nasab, dia mencatat, udah cukup, walaupun nggak sezaman. Nggak ada syarat yang nyatet harus ulama sezaman, nggak ada. Saya kasih catatan baik-baik, nggak ada syarat dari ulama nasab harus ada catatan dari ulama sezaman, nggak ada, saudara. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Itu nggak ada syarat. Nah, ini narasi semuanya dibangun di atas syarat ini. Padahal syarat ini nggak disyaratkan oleh ulama. Narasinya dibangun di atas syarat ini. Padahal ulama mencatat nasabnya walaupun nggak sezaman. Loh, bagaimana caranya nyatat nggak sezaman? Contoh, saya kasih contoh nih. Di antara ulama yang mencatat nasab secara biasa, kamu jauh soal panjang lebar nih. Ada Imam Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk, yang walaupun nama dia dibantah, dikorek-korek, atau yang dimaksud Janadi itu beda. Nah, itu kalau kita mau bahas panjang lagi itu saudara. Padahal udah jelas, gamblang, panjang lebar. Dan ulama dari masa ke masa mengutip dari Al-Janadi saudara. Contoh, diantaranya Al-Janadi yang memuat nasab sadar Nabi Alawi dengan jelas menyatakan yang namanya Ubaidillah itu anak Ahmad. Kemudian setelah Al-Janadi ada Imam Yafi'i. Imam Yafi'i sampai tawassul. Yafi'i di tahun 700-an. Ulama besar itu sampai tawassul dengan sadar Nabi Alawi tahun 700-an. Itu kalau nggak terkenal, apakah ditawassul itu saudara? Tawassul dijadikan wasilah. Kemudian setelah itu ada namanya Ar-Rasuli, seorang raja. Dia dengan tegas menyatakan Ubaidillah itu anaknya, Abdullah itu anaknya Ahmad. Artinya nyambung saudara. Kemudian berikutnya ada Al-Khatib, Jawharus Syaffaf. Kemudian berikutnya lagi ada Imam Sakhawi, ulama ahli hadis. Dengan rinci itu disebutkan nasab saudara. Kemudian setelah itu ada Imam Ibn Hajar. Kemudian banyak, tapi kata Syekh An-Nabhani, menurut pandangan An-Nabhani, seorang ulama besar yang tidak kita ragukan sedikit pun keilmuannya, mengatakan bahwa sadar Al-Alawi hum ashabu ahlul bait nasaban. Dan masih banyak saya sebutkan, kurang lebih dari 60 kitab yang saya sebutkan di risalah. Lebih dari 60 kitab. Kalau saya paparkan satu persatu, ini urusannya repot ini. Nah, ya intinya saudara, mereka para ulama-ulama yang tadi menyebutkan, mereka walaupun tahunnya jauh, tapi ini urusan nasab bukan urusan ijtihad, saudara. Mereka tidak menyebutkan nasab tersebut kecuali melalui riwayat, verifikasi. Ketika Ibn Hajar menyebutkan, berarti Ibn Hajar telah memverifikasi. Ketika As-Sakhawi menyebutkan, berarti As-Sakhawi telah memverifikasi. Karena urusan nasab ini bukan urusan ijtihad, tapi urusan data. Nah, sekian ulama menyebutkan, berarti bagi mereka itu sudah terverifikasi ketika mereka menyebutkan. Mungkin referensi di abad keempat atau abad kelima nggak sampai kepada kita. Kenapa? Satu, karena mungkin kitab-kitab saat itu banyak yang mafqud, banyak yang udah nggak ada. Di dalam Tabaqatun Nasabin, baik yang karya Kamuna atau karya Abu Zaid dan lain sebagainya, itu kitab-kitab nasab yang di abad kelima, abad keenam yang hilang jauh lebih banyak dari yang ada, saudara. Tapi apakah isinya hilang? Enggak. Isinya udah dimuat oleh ulama-ulama setelahnya. Dimuat oleh Ibn Hajar, dimuat oleh As-Sakhawi, dimuat oleh Az-Zabidi, dimuat oleh Ibn Imam, dimuat oleh ulama-ulama berikutnya yang dengan jelas, Syekh Murtada Az-Zabidi dan lain sebagainya. Jadi mereka ini kan ngarang-ngarang. Karena sekelas mereka gak bakal berani ngarang soal nasab Rasulullah, saudara. Ibn Hajar ulama, gurunya Fathul Mu'in yang kita pakai. Kalau nggak percaya Ibn Hajar, jangan ngaji Fathul Mu'in, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ibn Hajar gurunya Sahih Fathul Mu'in, mu'tamad fil madhab Syafi'i. Tak berani beliau ngarang-ngarang, saudara. Karena soal nasab kalau ngarang-ngarang, ancamannya dari Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong atas namaku, sengaja dia bohong atas namaku, hendaknya dia masuk ke neraka, kata Rasulullah SAW. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi ada. Ini problem utamanya. Saya berkali-kali kritik problem ini. Syarat itu dari mana? Syarat harus ada kitab sezaman
Kalau nggak disebutkan di kitab zaman berarti nggak ada. Syarat itu yang bermasalah, saudara. Itu syarat dari mana? Ulama nggak mensyaratkan itu. Istifaqahnya sudah tuntas, syuhrahnya sudah tuntas. Ulama menyebutkan yang mu'tabarin sudah tuntas, dan mereka menyebutkan bukan ngarang-ngarang. Mereka merujuk kepada data yang sebelumnya. Kok tahu-tahu ada datang orang 1000 tahun ulama ahli nasab nggak ada yang mempermasalahkan. Tahu-tahu datang muncul tiba-tiba mempermasalahkan, seolah-olah dia lebih alim dari ulama-ulama sebelumnya, saudara. Lebih alim dari Ibn Hajar, lebih alim dari As-Sakhawi, lebih alim dari Murtadha Az-Zabidi, lebih alim dari An-Nabhani, lebih alim dari ulama-ulama kita Kiai Hasyim Asy'ari yang mengakui Kiai Haji Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang jelas-jelas ketika mensyarahkan risalah Jami'ah mengakui yang namanya Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Haji Sayyid, seorang sahabat. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani ketika mensyarahkan Sulam Taufiq diakui oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sebagai seorang sayyid. Ini Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, belum lagi mama-mama ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, belum lagi ya Kiai Hasyim Asy'ari, belum lagi yang mutakhirin kayak Abu Ya'uji dan lain sebagainya, saudara. Nggak ada masalah, nggak ada ribut. Kenapa yang belakangan baru ribut, saudara? Jelas atau tidak? Stres. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Jadi sekali lagi saya bicara seperti ini bukan bela diri. Saya nggak perlu, saudara. Bahkan kami diajarkan dari kecil maqta'a bihi amaluh lam yusib bihi nasabuh. Orang rasa bagus seperti apapun, kalau amalnya jelek hancur nanti di akhirat. Alhamdulillah, min. Asal nggak bisa menyelamatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya dari Banten, dari UNES, orang pertama yang membela para ulama habaib. Allahu Akbar. Ada di YouTube. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Namanya umur sehat walafiat. Jadi kira-kira jelas atau tidak? Nah, jadi problemnya itu ketika meneliti sebuah ilmu tidak menggunakan metode di ilmu tersebut, berantakan jadinya, saudara. Kacau jadinya. Dan dia sendiri ngaku di bantahan terakhir tuh waktu dia ngirimin rengginang ke saya. Waktu dia ngirimin rengginang, dia ngakui ya saya memang pakai metode sejarah katanya. Dia ngakui. Jadi kamu udah jelas meneliti dalam sebuah ilmu nggak menggunakan metode yang benar dalam ilmu tersebut, apa yang mau diributkan lagi? Yang dipakai metode sejarah. Bahkan dalam sejarah sendiri pun, saya nanya kepada beberapa histori. Saya punya paman Dr. Alawi Al-Aqtas, beliau dosen pakar sejarah, dosen di Universitas Internasional Antarbangsa Malaysia. Sepupu abang saya tanya, sebenarnya kaitan sejarah seperti apa sih? Karena saya bukan ahli sejarah. Saya nanya ke beliau, kata beliau, memang didahulukan sumber primer, sumber yang sezaman yang langsung. Tapi kalau hanya mengandalkan sumber primer susah. Kalau hanya berpatokan kepada sumber primer akan banyak fakta sejarah yang berguguran. Maka kebanyakan sejarah dimuatnya dalam sumber sekunder. Nggak usah jauh-jauh. Sirah Nabi. Itu pertama kali dikarang sirah Nabi. Itu sekian tahun setelah Nabi wafat. Sirah Ibn Ishaq lebih dari 100 tahun setelah Nabi wafat. Terus saya tolak sirah Nabi. Kan enggak. Ulama itu berdasarkan data yang didapatkan sebelumnya. Walaupun kita nggak dapat sumber itu ulama. Tapi dia fiqh ulama tersebut. Waziyadah fiqh makbulah dalam ilmu riwayat. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Al-Quran dibukukan, dijadikan satu mushaf di zaman siapa? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa ada sekarang? Apa ada yang bisa nemuin Quran, mushaf Quran yang ditulis di zaman Sayyidina Utsman? Hah? Ayo. Terus apa Quran nggak ada? Kufur yang dibilang Quran nggak ada. Apa dilakukan saat ini? Kufur yang mengatakan seperti itu. Oh, kita sepenuhnya menerima. Kenapa? Karena diriwayatkan rawahu jam'un an jam'in la yumkinu tawatur al-kadhib, yang hafal ratusan sahabat, yang hafal ribuan tabi'in, satu titiknya nggak ketinggalan, saudara. Jadi bahaya. Saya kasih contoh sederhana lagi, ini bahaya sekali. Kalau kaidah ini mau dipakai harus ada yang sezaman, bahaya. Yakin gak kita sama Wali Songo? Hakul yakin, 1000% kita yakin, saudara. Mereka orang-orang besar yang punya jasa menyebarkan Islam di negeri ini. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan para Wali Songo, insya Allah. Kita yakin.
Dan mereka adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan di antara mereka, saudara. Pertanyaan saya sederhana. Kalau pakai kaidahnya nih, kaidah kesimpulan nih. Kalau kita pakai kaidahnya dia, apa ada kitab yang sezaman dengan Wali Songo yang menceritakan tentang Wali Songo? Kitab dari ulama-ulama luar. Apa katakan nggak ada kitab yang menceritakan yang sezaman terus kita katakan nggak ada? Ya enggak. Faktanya ada, walaupun kitab yang menceritakan lebih mutakhir, tapi itu kisah yang ada sudah riwayat dari sebelum-sebelumnya, saudara. Makamnya ada, karya beliau umat Islam jadi Indonesia jadi umat Islam ada, walaupun nggak tertulis di kitab sezaman, tapi kita yakin eksistensi Wali Songo, perjuangan Wali Songo, keberkahan Wali Songo. Kenapa? Karena sudah jelas gamblang terang benderang dengan mata kepala kita, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Yes. Jadi yang bermasalah nih kaidah ini yang bermasalah nih. Jadi kalau kaidah ini menggunakan satu kaidah ini tidak ada dasarnya, dari kitab mana kaidah ini, saudara? Jadi jangan kita ditanya mulu, sekali-sekali nanya balik, saudara. Ini kaidahnya dari kitab mana? Harus ada kitab sezaman yang menulis bahwasanya Ubaidillah merupakan anak dari Ahmad. Kaidah ini dari kitab mana? Sehingga kitab-kitab yang di zaman berikutnya dianggap nggak penting, seolah-olah bohong, seolah-olah kan bohong, karena nggak diterima. Seolah-olah ulama ini pengenalan, seolah-olah ulama ini semuanya serentak termakan hoax. Oh, katanya Ibn Hajar itu, ya Ibn Hajar ngomong seperti itu karena dapat info dari gurunya nih terus. Az-Zabidi ngomong seperti itu ya karena dapat info dari gurunya nih terus katanya. Begitu pula ulama-ulama yang lain yang disebutkan. An-Nabhani ngomong seperti itu ya karena dia melihat Sadaq Abi Alawi akhlaknya bagus katanya. Makanya dia nulis seperti itu. Ente kira ini ulama-ulama bodoh semuanya. Ente kira ulama-ulama ini termakan hoax semuanya. Ente kira ulama-ulama ini berani mengisbatkan Rasulullah apa yang tidak sabit. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Paham atau tidak? Paham. Masya Allah, makanya udah jelas. Saya malas membahas ini panjang lebar lagi, saudara. Belum lagi kalau kita lihat penunjang dari hal-hal lain, dari arkeologi, dari antropologi, belum lagi dari makam-makamnya lengkap. Makam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir masih ada sekarang. Mudah-mudahan bisa ziarah kita, insyaallah. Makam Sayyidina Ali bin Ubaidillah masih ada. Terus makam-makamnya ke bawah sampai Sayyidina Al-Baqi Mugaddam, sampai Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf, sampai Sayyidina Umar Mahmud. Di sini sebentar lagi nih langsung dari sini jam 3 tepat, udah lewat jam 3. Nah, sebentar lagi saya akan berangkat ke Rabitul Alawiyah. Kita ada haul Sayyidina Umar Mahmud di kantor pusat Rabitul Alawiyah. Itu semua makamnya ada sampai Umar Abdurrahman Al-Attas. Baru seterusnya sampai ke bawah-bawah. Lengkap, saudara, lengkap. Tokoh-tokoh utamanya makamnya lengkap. Itu kan jadi salah satu faktor penunjang, dan seterusnya. Makanya saya katakan tadi sebetulnya saya malas membalik ini, saudara. Kita bicara taudhiful wadih, menjelaskan hal yang sudah jelas. Tapi seperti yang dikatakan guru saya, kalau sebuah kebatilan terus diulang-ulang, khawatir akan dianggap kebenaran oleh orang-orang yang tidak mengerti, saudara. Betul? Betul? Makanya tidak usah ribet-ribet. Kesimpulannya, ente mau ikut Ibn Hajar, apa mau ikut yang model begini nih? Mau ikut As-Sakhawi, apa mau ikut si fulan? Mau ikut Syekh Nawawi Al-Bantani, apa mau ikut si fulan? Mau ikut Kiai Hasyim Asy'ari, apa mau ikut si fulan? Mau ikut ulama-ulama kita yang dulu yang udah jelas kredibilitas keilmuannya, apa mau ikut si fulan? Yang pasti selama 1000 tahun ulama nasab tidak ada yang menafikan, saudara. Para nasabah tidak ada yang menafikan. Baru ini saja, tapi bikin ribut di tengah umat ibadah Allah. Hati-hati, saudara. Saya khawatir hal yang seperti ini sengaja dibikin ribut, saudara, dan dibesar-besarkan. Sebetulnya ini udah lama, Oktober dia sampaikan itu, tapi nggak rame. Baru ramenya Ramadan ini, saudara. Kenapa baru ramenya Ramadan? Karena di blow up, di backup habis-habisan, saudara, dan lain sebagainya. Saya khawatir pemblow upan ini secara besar-besaran. Saya khawatir ini untuk mengalihkan kita, karena saat ini banyak masalah umat yang lebih penting mesti kita urus, saudara. Masalah korupsi makin banyak, masalah kezaliman kemungkaran makin banyak, pelacuran online makin banyak, saudara, judi online makin banyak. Bayangin, saya ini ustaz, guru saya, nomor HP saya nggak pernah dipakai buat macam-macam. Dapat SMS dia suruh masang judi slot, saudara. Ini kan makin kacau berarti di tengah umat ini. Tapi kalau kita
Betul atau tidak? Betul atau tidak? Disuruh ribut, dibenturin, habaib, kiai dibenturkan. Bahkan mohon maaf, ada yang memainkan isu rasis, saudara. Kadang-kadang kita dituduh rasis, padahal siapa yang rasis? Ada yang memainkan isu rasis, habaib dibentur-benturkan dengan pribumi, saudara. Seolah-olah permusuhan. Emang apa yang dilakukan habaib? Ngerampok, korupsi, ngambil uang rakyat, merusakin negeri. Mereka dakwah, mereka berjuang sampai di penjara memperjuangkan umat, saudara. Apa? Dan gak sampai di situ, saudara. Saya dari kecil, yang saya tahu dari keluarga ini, dan dari jadi saya mondok lah, saya tahu. Yang non habaib di Indonesia kami sebut akhwal, pakai kha. Apa? Akhwal. Apa artinya akhwal? Jamak khal. Khal itu dalam bahasa Arab artinya saudara ibu, paman. Kalau kata orang Banten apa? Paman. Paman, saudaranya ibu. Mamang. Khal itu artinya mamang. Jadi akhwal artinya mamang-mamang. Kumpulan mamang. Kenapa kami disebut akhwal? Karena dulu kakek-kakek kami datang dari Hadramut, ya. Generasi pertama mereka datang dari Hadramut. Begitu sampai sini mereka datang kebanyakan gak bawa istri. Mereka nikah sama orang asli sini, saudara. Ibu saya dari ibu orang Betawi asli. Gida Salame binti Kongkodir orang Rolong, saudara. Gida saya dari ibu tuh. Gida saya dari bapak masih cucunya Sentot Alibasa Prawiro Dirjo. Yang ada di buku-buku sejarah anak sekolahan dari Bengkulu. Itu gida dari bapak saya. Di atas tarik kata sedikit ke Sentot Alibasa, saudara. Jadi artinya apa? Yang awal datang, mereka hijrah, datang sebagai hijrah, datang dengan baik, bukan sebagai penjajah, datang berdakwah, datang untuk menghidupkan diri mereka, mereka berdagang, saudara, dan seterusnya, saudara. Tapi begitu nikah dengan wanita-wanita wafaniyat yang asli di Indonesia, saudara, berarti kami apa yang ada sekarang, kami lahir dari rahimnya wanita-wanita asli Indonesia, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kok isu rasis ini dimain-mainkan? Isu rasis dibentur-benturkan. Ittaqillah, hati-hati, saudara, hati-hati. Jangan terbawa suasana ikut ngadu domba. Ngadu domba muslim sama muslim saja, muslim sama muslim diadu domba. Itu apa yang terjadi, saudara? Kata Nabi la yadkhulul jannah namam. Orang ngadu domba nggak masuk surga, kata Nabi. Apalagi yang diadu domba dzurriyyah Nabi sama pewaris Nabi, saudara. Apalagi yang diadu domba umat sama umat. Hati-hati, saudara, hati-hati. Oleh karena itu saya mengajak ini, masya Allah, ulama-ulama Banten dari sini, para kiai-kiai Majelis Syuro Banten, mudah-mudahan saudara firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatkan, saudara, manakala pewaris Nabi dengan dzurriyyah Nabi dibenturkan, yang pertama rugi umat Islam, saudara. Yang pertama rugi adalah muslimin, dan yang pertama diuntungkan adalah iblis dan syaitan, saudara. Yang pertama diuntungkan ketika habaib dan kiai dibenturkan adalah iblis dan syaitan. Yang pertama diuntungkan iblis dan syaitan, saudara. Dan yang pertama rugi, yang pertama menangis adalah umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mari sama-sama kita rapatkan barisan. Mari kita bersatu. Kita bela Allah, kita bela Nabi, kita tegakkan Islam, kita amar ma'ruf nahi munkar, kita dakwah, kita jaga NKRI, saudara. Kita jaga kita punya negeri sampai tetes darah penghabisan, saudara. Takbir! Takbir! Maka semuanya jawab yang kompak, semuanya siap bersatu. Siap. Yang kompak siap bersatu. Siap. Yang keras siap bersatu. Siap. Siap rapatkan barisan. Siap bela Allah. Siap bela Nabi. Siap ikut komando ulama. Siap jaga NKRI. Takbir! Sallu ala Nabi. Dan terakhir, saudara, saya sebagai penutup. Jadi di Banten ini luar biasa, kental sekali keislamannya sejak dulu, sejak zaman Kesultanan Banten. Dan saya mau kasih satu fakta sejarah yang menarik, betapa baiknya hubungan antara habaib dengan sejarah Kesultanan Banten, saudara. Yang sekarang lagi ditahqiq
tentang tarikh Sultanah Banten, sejarah Kesultanan Banten dari masa ke masa. Lagi ditahqiq oleh pimpinan ketua bidang pendidikan Markas Syariah, yaitu Fadilatul Syekh Haji Asep Jalani. Beliau seorang ulama luar biasa. Beliau punya hasyiah atas Qoyatul Usul, hasyiah dari Dhahrul Mubham, seorang alim tawadhu'nya luar biasa. Qalamuhu as-sah min lisan. Beliau sedang tahqiq bersama tim ini tarikh Sultanah Banten. Lagi ditahqiq. Insyaallah tak lama lagi dicetak. Nanti kita kaji bareng-bareng insyaallah. Nah, ternyata yang nulis tarikh Sultanah Banten siapa? Seorang sayyid, seorang ahli sejarah dari kalangan habaib Ba'alawi, namanya Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saggaf. Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saggaf nulis kitab, judulnya tentang saya lupa persis judulnya, tapi kitab tersebut satu kitab fokus bicara tentang sejarah tarikh Sultanat Banten. Ahmad bin Abdullah As-Saggaf al-Allamah kabir yang ngarang kitab Katat Garut. Orang ulama besar Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saggaf yang memang lama di Indonesia, khusus meneliti sejarah tentang Islam di Indonesia. Dia datang dari Hadramaut khusus meneliti tentang sejarah Islam Indonesia dan dibukukan dalam karya tersebut. Artinya apa? Ini hubungan antara habaib dengan Kesultanan Banten, antara habaib dengan ulama Banten, hubungan yang begitu erat, hubungan saling menghormati, hubungan saling mencintai, hubungan saling menghargai, hubungan saling menopang satu sama lain. Jangan sampai dirusak saudara hubungan ini demi kejayaan Islam wal muslimin. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Ala hadani Allah wa iyyakum shiratal mustaqim. Dan saya minta izin, ini masih ada guru-guru kita nanti akan menutup. Mohon jangan ada yang bergerak dulu. Saya mohon izin, saya langsung jalan karena saya langsung isi di gedung Rabiul Alawiyah. Insyaallah mudah-mudahan habaib dan kiai hatinya dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam hatinya disatukan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.